Hingga saat ini, manfaat dari sebuah rumah atau tempat tinggal memang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai hunian, rumah yang juga merupakan tempat paling aman dan nyaman untuk berlindung. Namun ada beberapa bangunan rumah yang diketahui sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan hunian tersebut diketahui memiliki berbagai macam resiko jika ditempati. Meski begitu, ada beberapa dari rumah tersebut yang masih dihuni oleh pemiliknya. Berikut daftar rumah atau tempat tinggal paling ekstrim dan berbahaya yang masih dihuni. Rumah di bawah batu raksasa. Beberapa waktu lalu ada sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan rumah yang hampir terhantam oleh sebuah batu besar. Rumah yang berada di wilayah Cianjur, Jawa Barat itu berdampingan dengan sebuah batu raksasa yang memiliki diameter 15 meter. Dikatakan jika batu itu berdiri dengan kokoh tanpa penyangga dan membuat rumah di sampingnya terlihat sangat kecil. Batu yang sangat besar itu diberi nama batu lu atau batu teduh sesuai dengan fungsinya. Tidak hanya sekedar batu biasa, ternyata batu lu juga menyimpan sederet mitos dan keunikan lainnya. Keberadaan batu ini bisa dilihat di pinggir jalan, tepatnya di Desa Cingkangkareng, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur Selatan, Jawa Barat. Di antara rumah dengan batu raksasa tersebut terdapat dinding beton yang dibuat dari semen dan bebatuan kecil. Menurut laporan, batu ini sudah ada sebelum terbentuknya pemukiman penduduk di lingkungan tersebut. Tidak diketahui pasti kapan dan bagaimana batu lu bisa berdiri kokoh di atas dasar tanah yang datar tersebut. Belakang dan samping batu lu sendiri mengalir sebuah sungai kecil yang nampak licin. Sungai kecil yang terasa licin itu menjadi tempat keluarnya mata air dan ternyata ada juga sebuah gua yang menjadi sumber keluarnya air tersebut. Di tahun 2009, Cianjur sempat dilanda gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengakibatkan longsornya tebing dan menelan banyak korban jiwa. Namun anehnya, batu luh ini tetap berdiri dengan kokoh tanpa bergeser sedikit pun. Seorang warga setempat menceritakan bahwa batu luh dihuni oleh makhluk tidak kasat mata. Salah satunya adalah seorang kakek dengan tubuh tinggi yakni Mbah Jangkung. Selain itu, terdapat seekor ular buntung dan toke raksasa yang sempat dilihat oleh warga setempat. Di atas batu ini sendiri terdapat kubangan air tempat menyimpan ikan mas milik Uyut Ursa yang merupakan tokoh leluhur masyarakat sekitar. Dikatakan jika sesekali kawanan ikan ini akan dipindahkan ke hilir sungai yang disebut Lewi Panjang. Phoenix House, rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah Phoenix House yang terletak di Hawaii. Menurut laporan, rumah dengan satu kamar tidur ini dibangun di atas aliran lava di kaki gunung berapi paling aktif di dunia, sekitar 4 mil dari Mauna Loa di Big Island. Gunung yang telah meletus sebanyak 33 kali sejak tahun 1843 dan letusan paling sering terjadi tahun 1984 ini akan memperlihatkan pemandangan indah karena berada di gunung berapi. Meskipun lokasinya dilihat tidak cocok untuk rumah, namun sang pemilik mengatakan jika Phoenix House memiliki daya tarik dunia lain. Sang pemilik mematok tarif sekitar 98 pound sterling atau setara 1,6 juta rupiah untuk sekali menginap di rumah berbahaya tersebut. Seperti penginapan pada umumnya, Phoenix House dilengkapi dengan kamar tidur apartemen, ruang tamu, dan kamar mandi. Selain itu tersedia juga peralatan dapur yang komplit seperti mesin kopi, meja makan kecil, kompor propana, dan kulkas. Kamar tidur yang ada pada rumah ini nyaman dengan ukuran yang pas serta mewah dan dapat dijangkau dengan tangga sederhana. Selain itu pemandangan laut bisa terlihat melalui jendela besar yang terpampang di sana. Kamar mandinya sendiri dilengkapi dengan shower, wastafel kecil, pemanas air dan toilet, dan sedangkan ruang tamunya memiliki sofa dan meja kecil di depan jendela untuk membaca, menulis, dan juga merenung. Meskipun terletak di tempat yang berbahaya, namun Phoenix House dapat memberikan kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Sang pemilik mengatakan bahwa rumah ini merupakan tempat yang tepat untuk merenungkan hidup, berkontemplasi, dan penyembuhan diri. Rumah Solvayhut, rumah paling ekstrim dan juga berbahaya selanjutnya yang paling dihuni oleh manusia adalah Solvayhut. Ini adalah pondok atau sebuah rumah kecil yang berada di pinggir tebing gunung Matterhorn, Swiss. Menurut laporan, lokasi rumah ini berada di ketinggian 4003 mdpl dengan panorama rangkaian pegunungan Alpen bersalju.
Rumah ini berada di ketinggian yang bukan main-main karena suhunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Solvayhut ternyata sudah ada sejak tahun 1915, di mana orang yang mendirikan rumah tersebut adalah seorang pendaki asal Belgia bernama Arne Solvay. Dikatakan jika pendaki tersebut membangun rumah ini agar menjadi tempat darurat untuk para pendaki yang sedang menuju puncak Gunung Matterhorn. Menurut beberapa laporan, ketika dia sedang mendaki gunung, ia terkena badai hebat dan nyaris meninggal. Maka setelah kejadian itu, ia mengumpulkan uang dan membangun rumah tersebut. Dikatakan jika rumah Solvayhut ini tidak terlalu besar, hanya terbuat dari kayu dan paling maksimal menampung 10 orang. Dari kaki gunung, rumah satu ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun begitu sedang mendaki ke puncak, para pendaki akan dikagetkan dengan rumah kayu tersebut. Para penghuni Solvayhut adalah tim pendaki dari Swiss Alpine Club yang bertugas berjaga di sana untuk memantau para pendaki dan berjaga-jaga ketika terjadi badai. Dikatakan jika para pendaki dilarang untuk bermalam di Solvayhut kecuali dalam keadaan darurat. Meski tidak bisa bermalam di rumah tersebut, namun para pendaki bisa mampir sejenak di bagian teras luarnya. Rumah di Kalapana. Rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah Kalapana yang berada di Hawaii. Pada tahun 1986, aliran lahar dari gunung berapi Kilauea yang ada di Hawaii mengubah Kalapana menjadi sebuah kota hantu. Hal inilah yang membuat kota tersebut menjadi tertutup bagi para pengunjung. Meski beberapa akses di kota ini telah ditutup, beberapa orang dikabarkan masih tinggal di sana. Tahun 2010 silam, hanya ada 35 rumah yang masih tersisa di Kalapana. Penduduk yang masih bertahan di Kalapana terbilang memiliki nyali yang sangat besar. Hal ini karena daerah ini cukup ekstrim mengingat letusan gunung yang bisa muncul kapan saja dan dapat membawa aliran lahar panas yang sewaktu-waktu dapat menerjang daerah tersebut. Rumah pohon Karoai. Rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah rumah pohon Korowai yang berlokasi di Indonesia. Rumah pohon Korowai merupakan sebuah tempat tinggal dari salah satu suku asli Indonesia yang mendiami wilayah Tenggara, Papua Barat. Suku Korowai adalah salah satu suku adat di pedalaman Papua yang masih mempertahankan dengan teguh tradisi nenek moyang. Salah satunya membangun rumah di atas pohon tinggi yang disebut rumah tinggi. Menurut laporan, suku Korowai ini membangun rumahnya di atas pohon dengan ketinggian 50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan roh-roh jahat. Menurut laporan, masyarakat suku Korowai masih begitu mempercayai mitos tentang Laleo, yaitu sosok iblis kejam yang sering menyerang dengan tiba-tiba. Laleo sendiri digambarkan sebagai mayat hidup yang berkeliaran pada malam hari. Menurut suku Korowai, semakin tinggi rumah, maka akan semakin aman dari serangan Laleo. Selain itu, mereka membuat rumah tersebut juga untuk menghindari banjir dan penculikan perempuan mereka dari suku lain yang mereka anggap sebagai musuh. Untuk memasuki rumah tersebut, para penghuni harus menaiki puluhan anak tangga yang terbuat dari kayu. Rumah sisi tebing. Rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah rumah sisi tebing. Di salah satu wilayah pantai Australia ada sebuah konsep rumah ekstrim yang menggantung di sisi tebing. Konsep rumah menggantung di sisi tebing ini sangat cocok bagi pasangan yang sangat mendambakan keindahan dan ketenangan yang datang dari pemandangan tidak tertandingi dari Samudra Hindia. Konsep ini datang dari perusahaan arsitektur asal Australia yaitu Modscape yang terinspirasi oleh siput yang menempel di lambung kapal. Seorang pimpinan Modscape mengatakan bahwa desain konvensional rumah di tepi pantai yang ada saat ini masih diminati meskipun terancam oleh erosi pantai. Selain itu, ia juga mengatakan akan mengaplikasikan konsep desain rumah ekstrim yang menggantung ini menggunakan pin baja dan dibangun ke dalam 5 lantai. Meteora Monasteris. Rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah Meteora Monasteris atau kuil Meteora. Sejauh ini Yunani tidak hanya dikenal memiliki beragam tempat wisata yang mampu menghipnotis wisatawan. Di negara ini juga ada sebuah bangunan berupa kuil yang dibangun dan berada di daerah tebing yang curam. Pembangunan tempat ini tadinya dimaksudkan untuk keamanan terhadap terjadinya invasi. Akan tetapi, kuil Meteora saat ini menjadi bangunan bagi para biarawan dan biarawati yang ada di sana. Dikatakan jika tempat ini memiliki sekitar 22 atau 24 biara yang tinggal di dalamnya.
Namun beberapa bangunannya telah runtuh dan sekarang tempat ini dihuni oleh 4 biarawan dan 2 biarawati. Tempat ini terbilang sangat ekstrim karena bangunannya yang berada di atas puncak gunung dengan tebing yang sangat curam. Tahun 2015 silam dilaporkan sebanyak 15 orang rahib Kristen dan 41 orang biarawati masih menjadikan 6 struktur monasteris sebagai kediaman mereka. The Leaning Tower of Santos. Rumah paling ekstrim dan berbahaya selanjutnya yang masih dihuni oleh manusia adalah The Leaning Tower of Santos yang merupakan bangunan miring di sepanjang garis pantai kota Santos, Brazil. Dikatakan jika bangunan-bangunan yang berada di wilayah tersebut miring ke satu sisi. Masalahnya terletak pada struktur tanah Santos yang 7 meternya terdiri dari pasir, kemudian 30 hingga 40 meter di bawahnya ada tanah liat yang sebenarnya tidak bisa menahan berat struktur bangunan. Sampai tahun 1968, aturan bangunan lokal tidak memiliki batasan apapun pada jenis pondasi yang dapat digunakan untuk bangunan bertingkat. Padahal idealnya, sebuah pondasi bangunan harus memiliki pondasi sedalam 50 meter. Namun bangunan yang ada di tepi pantai Santos hanya memiliki pondasi dengan kedalaman 4-5 meter saja. Alhasil, selesai pembangunan pertama selesai dilakukan, baru timbul kesadaran untuk mendalamkan rangka pondasi khusus bangunan tinggi. Banyak bangunan yang berdekatan satu sama lain, sehingga bisa saja menimbulkan masalah. Dikhawatirkan bila satu bangunan yang runtuh akan menimbulkan reruntuhan pada bangunan lain di sekitarnya. Mirip dengan efek domino, namun para ahli menyangkal masalah tersebut dapat terjadi karena biasanya bangunan runtuh secara vertikal. Anehnya, meskipun warga Santos tahu kalau tinggal di bangunan yang miring, mereka tidak berniat untuk pindah. Di sana ada sekitar 1000 bangunan miring pada sudut yang mengerikan dengan kemiringan antara 0,5 meter dan 1,8 meter.